Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ahyani dengan NIM 220399, kelas RA1 Manajemen Universitas Primagraha. Di sini saya akan membacakan materi dari kelompok 1 sampai 6. Nah, di sini ada materi kelompok 1, teori ekonomi dan ruang lingkupnya. Nah, teori ekonomi dan ruang lingkupnya. Ekonomi adalah sebuah bidang kajian ilmu yang berhubungan tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu poin pertama, ilmu ekonomi positif. Nah, hanya membahas deskripsi mengenai fakta, situasi, dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi. Nah, ilmu ekonomi positif merupakan ilmu yang melibatkan diri dalam masalah apakah yang terjadi. Oleh karena itu, ilmu ekonomi netral terhadap nilai. Nah, poin kedua, ilmu ekonomi normatif. Ilmu ekonomi normatif hanya membahas pertimbangan nilai etika. Ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalah. Apakah yang terjadi, apakah yang seharusnya terjadi. Contohnya begitu. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama, poin pertama, ekonomi makro. Ekonomi makro adalah suatu ilmu yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi makro secara khusus belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, tetapi dalam skala yang lebih besar dan secara menyeluruh. Oleh karena itu, ilmu ekonomi makro kerap dipakai sebagai salah satu instrumen dalam proses analisa dan perancangan rangkaian target kebijakan yang berhubungan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta keseimbangan neraca pembayaran secara berkelanjutan. Nah, yang poin kedua, ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran yang kemudian turut membantu memahami pula hubungan antara perubahan upah, pola pekerjaan yang sesuai, serta memahami variabel biaya pada dalam suatu produksi barang dan jasa. Nah, contoh analisis ilmu ekonomi terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ekonomi deskriptif, menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian. Tugas umumnya itu adalah mengumpulkan keterangan-keterangan faktual yang relevan dengan masalah ekonomi. Nah, yang poin kedua, teori ekonomi memberikan pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujud dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhi mengalami perubahan. Nah, yang ketiga, ada ekonomi terapan, disebut juga ekonomi kebijakan. Dengan mengambil konsep dalam teori ekonomi, dicoba untuk menerapkannya dalam kebijakan ekonomi dengan tetap memperhatikan pada data-data fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Nah, metode ilmu ekonomi secara sederhana merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan yang berupa barang dan jasa yang bersifat langka dan terbatas, serta memiliki kegunaan yang alternatif. Nah, adapun metode yang digunakan dalam ilmu ekonomi menurut Kaurmin
Kaurmain dan prihatin meliputi dua contoh atau empat metode. Yang satu, metode induktif adalah metode di mana suatu keputusan dilakukan dengan mengumpulkan semua data informasi yang ada dalam realitas kehidupan. Yang kedua, poin kedua, metode deduktif. Metode deduktif adalah metode ilmu ekonomi yang bekerja atas dasar hukum, ketentuan, dan prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Nah, yang poin ketiga, metode matematika. Metode matematika adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal-soal secara matematis. Dan yang poin keempat, ada metode statistika, adalah suatu metode pemecahan masalah ekonomi dengan cara pengumpulan, pengelolaan, analisis, penafsiran, dan penyajian data dalam bentuk angka-angka secara statistik. Ada juga dari kelompok 2, yaitu perkembangan teori ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat menghasilkan barang dan jasa dan bagaimana mereka mengkonsumsinya. Yaitu ada dua caranya, yaitu ekonomi di dunia kuno. Ilmu ekonomi dalam bentuk dasarnya dimulai pada zaman perunggu dari 4000 menjadi 2500 SM dengan dokumen tertulis di 4 wilayah di dunia, Sumeria dan Babilonia, 3500 sampai dengan 2500 SM. Peradaban lembah sungai Indus 3300 menjadi 1030 SM. Di wilayah yang sekarang disebut Afghanistan, Pakistan, dan India, sepanjang sungai Yangtze di Tiongkok, dan lembah Nil di Mesir. Dimulai sekitar tahun 3500 AM. Nah, yang kedua ada monetarisme. Monetarisme pada tahun 1960-an dan 1970-an, teori ekonomi monetarisme yang dikembangkan oleh Milton Friedman mendapatkan pengaruh yang signifikan. Monetarisme menekankan pentingnya pengaruh uang dan kebijakan moneter dalam mengatur aktivitas ekonomi. Perkembangan ekonomi di era digital. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi digital. Google dan Temasek 2018 dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu hal yang mendukung perkembangan internet ekonomi di Indonesia adalah banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia. Beberapa fakta lain yang mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia adalah Indonesia diperkirakan memiliki pasar perdagangan online sebesar 5 miliar untuk perdagangan online formal dan lebih dari 3 miliar untuk perdagangan online non-formal atau online informal. Indonesia diperkirakan memiliki 30 juta pembeli online pada tahun 2017 dengan total populasi sekitar 260 juta. Nah, terus ada dari kelompok 3, elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu
alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan dan respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pengguna untuk tingkat kebutuhan. Nah, tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar ada 3 variabel. Poin 1, elastisitas harga permintaan adalah respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan dengan harga di pasar, sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kualitas barang turun dan sebaliknya. Yang poin kedua, elastisitas silang koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain dinamakan sebagai elastisitas permintaan silang atau dengan ringkas elastisitas silang. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara beberapa besar perubahan atau perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Di sini ada 5, yaitu penawaran elastis sempurna. Yang kedua, penawaran tidak elastis. Elastisitas perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Yang ketiga, ada penawaran uniter, elastisitas perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Yang keempat, penawaran elastis, perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Yang terakhir, poin kelima, penawaran elastis sempurna, elastisitas tak sehingga perusahaan dapat menyuplai beberapa kebutuhan pada satu tingkat harga tertentu. Perusahaan mampu menyuplai pada biaya per unit konsisten dan tidak ada limit kapasitas produksi. Terus ada dari kelompok 4, yaitu teori perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen yaitu proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, terus menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Terus perilaku konsumen perlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian dan setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang terkait produk dan jasa. Macam-macam teori perilaku konsumen, yaitu 1, teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Yang kedua, psikologis teori. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Nah, yang ketiga, teori antropologi, yaitu teori ini juga menekankan
perilaku dari suatu, melainkan hanya dapat dibandingkan, begitu. Terus ada yang ketiga, ada teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Dua macam pendekatan, yaitu poin 1, pendekatan kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satuan tertentu, seperti rupiah. Rupiah jumlahnya, jumlah unit atau buah dan lain-lain. Gitu. Dan yang poin kedua, pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal ini menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Nah, ada prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Yang pertama, kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Yang kedua, konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Yang ketiga, tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Yang keempat, setiap barang dapat didistribusi dengan barang lain. Nah, yang terakhir, yang kelima, konsumen tunduk terhadap hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Nah, terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1, pengaruh lingkungan, terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga, dan situasi. Yang kedua, perbedaan dan pengaruh individu, terdiri dari motivasi yang keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Yang ketiga itu proses psikologi, terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap dan perilaku. Seterusnya ada dari kelompok 5, yaitu teori budaya dan penerimaan. Biaya adalah jumlah uang atau sumber daya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu barang dan jasa. Teori biaya dan penerimaan adalah konsep-konsep dasar dalam ekonomi yang digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi dan menentukan tingkat output yang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya, harga, dan ketersediaan bahan baku dapat mempengaruhi biaya produksi. Harga bahan baku yang tinggi atau fluktuasi harga dapat meningkatkan biaya produksi. Tingkat upah, jumlah tenaga kerja yang diperlukan, dan produktivitas pekerja dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja. Macam-macam biaya produksi terbagi menjadi ada 5 poin. Yang 1, biaya tetap merupakan biaya yang dalam kurun waktu tertentu jumlahnya tetap dan tidak berubah. Biaya ini tidak bergantung dari banyak sedikitnya barang atau output yang dihasilkan. Nah, yang poin kedua, biaya variabel merupakan pengeluaran yang jumlahnya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Jadi semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabelnya. Yang ketiga, biaya total merupakan jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi semua output, baik barang atau maupun jasa. Yang keempat, biaya rata-rata merupakan biaya total yang dikeluarkan untuk setiap unit output. Nah, yang poin terakhir ada
biaya marginal merupakan kenaikan dari biaya total yang diakibatkan oleh diproduksinya tambahan satu unit output. Nah, terus ada pendapatan adalah total penerimaan yang diperoleh oleh periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan yaitu harga dan kebijakan penetapan harga. Permintaan pasar, elastisitas harga, kondisi ekonomi, pemasaran dan promosi pendapatan dibagi menjadi 3, yaitu poin pertama, pendapatan total adalah salah satu parameter kunci dalam laporan keuangan perusahaan dan mencakup semua sumber pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan selama periode tertentu. Yang poin kedua, pendapatan rata-rata pada sebuah perusahaan mengacu pada pendapatan yang dihasilkan perusahaan per unit produk atau jasa yang dijual atau diproduksi. Yang ketiga, pendapatan marginal. Pendapatan marginal ini adalah konsep dalam ekonomi dan analisis bisnis karena membantu perusahaan dalam mengambil keputusan tentang tingkat produksi yang optimal. Nah, hubungan antara teori biaya dan penerimaan erat kaitannya dalam analisis ekonomi dan bisnis. Kedua teori ini saling mempengaruhi dan membantu perusahaan atau individu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi, investasi atau kebijakan. Nah, terus di sini ada dari kelompok 6, materi kelompok 6 terakhir, yaitu bentuk-bentuk organisasi perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa-jasa. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Nah, terus ada organisasi perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 bentuk secara umum, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan perkongsi atau FIMA, dan perseroan terbatas PT, di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan yang mendasar. Terus ada dalam teori ekonomi, berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit-unit badan usaha yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai keuntungan yang maksimum dengan menggunakan faktor-faktor produksi dengan cara yang seefisien mungkin sehingga usaha memaksimumkan keuntungan dapat dicapai dengan cara yang dari sudut ekonomi dipandang sebagai cara yang paling efisien. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah memutar video saya yang tentang UTS, tugas UTS dari mata kuliah teori ekonomi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ahyani, NIM 220399, kelas R1 Manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah teori ekonomi yang diampu
oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Saya akan merangkum dari bab 1 dan bab 6. Bab 1, ada struktur pasar. Pasar adalah sesuatu sarana yang di dalamnya ada unsur penjual dan pembeli, baik itu pasar tradisional, pasar modern. Dan terus ada fungsi pasar. Fungsi pasar ada beberapa poin, yaitu 1. Alokasi sumber daya, 2. Penentuan harga, 3. Kompetisi, 4. Distribusi pendapatan, 5. Informasi, 6. Fleksibilitas, 7. Stabilitas ekonomi. Sistem struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan. Ada juga pasar persaingan sempurna. Jenis pasar persaingan sempurna terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak sekali dengan produksi produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang banyak. Terus ada pasar persaingan tidak sempurna. 1. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu penjual atau produsen. 2. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran. Contoh struktur pasar. 1. Persaingan pasar, contoh produknya: beras, gandum, batu bara, kenyang, dan lain-lain. Pasar persaingan tidak sempurna. Tadi kan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna. Ada pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar duopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, pasar duopsoni, pasar oligopsoni. Dan lanjut kita ke bab 2. Bab 2 ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional menurut Wikipedia adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga RTK atau RTK. Konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat dibagi dalam beberapa kategori. 1. Produk domestik bruto GDP merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun, baik penduduk negara maupun penduduk asing yang berada di negara tersebut. 2. Produk nasional bruto (GNP). Nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan warga negara tersebut yang berada di luar negeri. 3. Produk nasional neto adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal atau sering pula disebut replacement. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. 1. Konsumsi. Konsumsi ini meliputi seluruh pengeluaran negara dalam rangka pendapatan barang dan jasa. Dalam kurun waktu tertentu tingkat konsumsi ini akan mempengaruhi pendapatan nasional. Semakin tinggi konsumsi negara maka pendapatan akan semakin menurun dan sebaliknya. 2. Investasi dan tabungan. Aktivitas investasi dan tabungan sangat penting sebab berkaitan dengan samping faktor investasi dan tabungan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan adalah suatu pendapatan di mana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produk. Lanjut bab 3. Bab 3. Persaingan monopolitis. Pengertian persaingan monopolitis. Pasar persaingan monopolitis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Bentuk-bentuk persaingan monopolitis. 1. Persaingan monopolitis yang mengendalikan rasio produksi. Dalam kasus ini, pemain di
Pasar memiliki monopoli dalam produksi sebuah produk dan pemain lain bergantung pada produk tersebut untuk keberlangsungan mereka di pasar. 2. Persaingan monopolitis yang mengendalikan rahasia distribusi. Dalam kasus ini, salah satu pemain memiliki monopoli dalam distribusi sebuah produk, dan pemain lain bergantung pada produk tersebut untuk keberlangsungan mereka di pasar. Ciri-ciri persaingan monopolitis. Ciri-ciri persaingan monopolitis. 1. Diferensiasi produk. 2. Pemahalan produk. 3. Kebebasan masuk dan keluar pasar. 4. Kurva permintaan yang elastis. Fungsi persaingan monopolitis. Fungsi persaingan monopolitis atau fungsi mengakumulasi pemain di pasar. Persaingan monopolitis dapat mengakumulasi pemain di pasar karena pemain lain harus bergantung pada pemain dominan untuk keberlangsungan mereka di pasar. 2. Mengisahkan pemain ke dalam pasar. Persaingan monopolitis dapat mengisahkan pemain ke dalam pasar karena pemain lain harus bergantung pada pemain dominan untuk keberlangsungan mereka di pasar. Sistem persaingan monopolitis. 1. Ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopoli. Karena kekhawatiran dari sistem pasar monopolistik, produsen mungkin lebih puas dengan sistem pasar sempurna dan pasar monopoli. 2. Sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah sehingga memungkinkan banyak orang tahu produsen untuk memulai usaha dan menghadapi persaingan dengan produsen lain. Beberapa contoh monopolistik. 1. Pasar kosmetik dan perawatan kulit, banyak merek yang menawarkan produk-produk dengan berbagai bahan, dan pasar kosmetik dan perawatan kulit menawarkan berbagai produk untuk perawatan kulit dan kecantikan. 2. Pasar pakaian. Pasar pakaian adalah pasar yang menawarkan berbagai jenis pakaian dengan berbagai desain, bahan, dan gaya. Lanjut ke bab 4. Pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pengertian pasar bebas. Istilah pasar bebas digunakan sebagai sinonim untuk kapitalisme laissez-faire. Ketika kebanyakan orang membahas pengertian pasar bebas, yang mereka maksud adalah ekonomi dengan persaingan yang tidak terhalang. Definisi yang lebih inklusif harus mencakup kegiatan ekonomi sukarela selama tidak dikendalikan oleh otoritas pusat yang memaksa. Asas-asas dan jenis pasar bebas. Asas-asas pasar bebas. Peran hukum dalam pasar bebas ASEAN. Apakah hukum itu? Oppenheim. Seperangkat ketentuan-ketentuan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat yang berdasarkan kesepakatan bersama dari masyarakat tersebut, di mana berlakunya ketentuan itu dipaksakan oleh kekuatan dari luar. 2. Jenis pasar bebas. Perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Jenis-jenis pasar bebas. 1. AFTA ASEAN Free Trade Area. 2. NAFTA North America Free Trade Area. 3. CAFTA China ASEAN Free Trade Area. 4. APEC Asia Pacific Economic. Fungsi dan tujuan pasar bebas. Fungsi pasar bebas adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik ekspor maupun impor, serta memberikan transparansi informasi berkaitan kuantitas permintaan dan harga barang. Ciri-ciri pasar bebas. Semua sumber beserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. 2. Terdapat pembagian kelas-kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomian. Tujuan pasar bebas. 1. Memperluas pasar. 2. Pasar bebas adalah satu di antara sarana guna memperluas jangkauan konsumen untuk suatu produk. Hal ini karena hambatan ekspor impor tiap negara makin menipis, sehingga produsen dapat melakukan riset pasar internasional. Lanjut bab 5. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau
dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Fungsi kebijakan fiskal. 1. Alokasi. Pemerintah melakukan intervensi terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya. Intervensi pemerintah ini dapat dilakukan Denfan secara langsung membeli barang seperti pertahanan dan pendidikan. Distribusi berkaitan dengan bagaimana barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat didistribusikan di antara anggota-anggotanya, berkaitan dengan isu-isu seperti pemerataan dan trade-offs antara pemerataan dan efisiensi. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mengatur tingkat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas fiskal negara, mengurangi tingkat pengangguran, serta pemborosan sumber daya. Mewujudkan keadilan sosial, mendorong laju investasi, membantu mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas. Jenis kebijakan fiskal. Dari sudut ekonomi makro menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontradiktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pada saat munculnya kontraksional gap, yaitu ditandai oleh tingginya tingkat pengangguran, kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk meningkat output. 2. Kebijakan fiskal kontradiktif adalah kebijakan pemerintah dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran, pendapatan, dan utang negara guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal: 1. Menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak. 2. Melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah. 3. Melakukan penghematan pengeluaran negara. 4. Mewajibkan kepemilikan NPWP nomor pokok wajib pajak untuk meningkatkan wajib pajak. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan, yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang beredar. Fungsi kebijakan moneter. 1. Mencapai stabilitas nilai mata uang suatu negara. 2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran. 3. Mempengaruhi ekspektasi dan perilaku masyarakat dalam kegiatan konsumsi, produksi, dan investasi. 4. Mengurangi ketidakpastian ke depan. 5. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Tujuan kebijakan moneter. 1. Mencapai stabilitas nilai mata uang. 2. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 3. Memelihara stabilitas keuangan. Jenis kebijakan moneter. Dari sudut ekonomi makro, maka kebijakan fiskal dan dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Instrumen kebijakan moneter mencakup berbagai alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter. Contoh kebijakan moneter: Bank Indonesia melarang sertifikatnya atau bisa juga membeli surat-surat berharga di pasar modal. 2. Jika kondisi tingkat kegiatan ekonomi masih berada di harapan, maka bank sentral akan menurunkan tingkat suku bunga. 3. Pada saat perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu dilakukan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yaitu dengan cara membeli surat-surat berharga. 4. Di dalam mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebihan pada saat terjadinya inflasi, maka harus mengurangi uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga.
5. Jika sedang terjadi inflasi, maka Bank Sentral akan menaikkan cadangan kas minimum sehingga uang yang beredar bisa dikurangi. Lanjut bab 6. Perekonomian terbuka. Definisi perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, negara tidak hanya terlibat dalam kegiatan ekonomi di dalam batas nasionalnya sendiri, tetapi juga terlibat dalam hubungan perdagangan dan investasi dengan negara-negara lain di dunia. Perbedaan dengan perekonomian tertutup. Perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup adalah dua konsep yang memiliki perbedaan mendasar dalam hal hubungan ekonomi dengan dunia luar. Berikut adalah beberapa perbedaan antara perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. 1. Perdagangan internasional, arus modal, pasar valuta asing, forex, pengaruh ekonomi global, kemandirian ekonomi. Fungsi-fungsi perekonomian terbuka. 1. Fungsi utama perekonomian terbuka adalah memfasilitasi perdagangan internasional dengan terlibat dalam ekspor dan impor barang dan jasa. 2. Perekonomian terbuka memungkinkan aliran modal internasional, investasi langsung, portofolio investasi, dan sumber daya keuangan dapat bergerak secara bebas antara negara-negara. Tujuan penerapan perekonomian terbuka. 1. Pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan utama penerapan perekonomian terbuka adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 2. Efisiensi dan inovasi. Perekonomian terbuka mendorong efisiensi dan inovasi. 3. Diversifikasi ekonomi. Terlibat dalam perdagangan internasional memungkinkan negara untuk diversifikasi struktur ekonominya. 4. Akses terhadap sumber daya. Perekonomian terbuka memberikan akses terhadap sumber daya internasional. 5. Penyebab stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan perekonomian terbuka sebagai alat untuk mencapai stabilitas ekonomi. 6. Pengurangan kemiskinan. Dengan menciptakan peluang kerja melalui pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional, perekonomian terbuka dapat berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan. Model dan pendekatan perekonomian terbuka. A. Model Mundell-Fleming. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi model Mundell-Fleming adalah suatu model ekonomi makro yang menggambarkan hubungan antara nilai tukar, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Dalam perekonomian terbuka, contoh penerapan model Mundell-Fleming, misalkan suatu negara mengalami depresiasi nilai tukar mata uangnya. Dalam konteks model Mundell-Fleming, beberapa konsekuensi dan tindakan yang dapat terjadi adalah efek ekspor dan impor, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, mobilitas moda, dan pendekatan keseimbangan pembayaran. Definisi dan komponen keseimbangan pembayaran. Pendekatan keseimbangan pembayaran adalah suatu analisis yang memeriksa transaksi ekonomi antara suatu negara dan negara-negara lain dalam suatu periode waktu tertentu. 2. Implikasi keseimbangan pembayaran pada perekonomian terbuka. Pengaruh pada nilai tukar mata uang, pengaruh pada pertumbuhan ekonomi, ketergantungan pada model asing, stabilitas ekonomi global, kebijakan ekonomi, dan koreksi ketidakseimbangan. Contoh penerapan perekonomian terbuka. 1. Studi kasus negara. Mari kita ambil studi kasus dari negara Jerman untuk menggambarkan penerapan perekonomian terbuka.